wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik lagi bersama saya Siti Javadila. Tentunya di konten atau di video kali ini saya akan mereview pertemuan pekan lalu di mata kuliah Public Speaking. Pada pekan lalu saya mengikuti mata kuliah Public Speaking dengan super duper seru dan super deg-degan karena saya takut dipanggil sebenarnya, karena saya kurang mempersiapkan materi. Tapi walaupun demikian, ketika saya dipanggil secara acak, saya akan tetap maju dan menampilkan yang terbaik. Tapi kalau misalkan minggu kemarin tidak dipanggil, saya sangat bersyukur karena saya akan mempersiapkan materi untuk pekan setelahnya supaya bisa menampilkan hasil yang lebih maksimal. Di pertemuan kemarin tentunya ada 3 orang yang ditunjuk. Yang pertama ada Salesa Mulyanasari, lalu yang kedua ada Iin Rupatul Aini, dan yang ketiga ada Fahria Zahra. Mereka menampilkan public speaking dengan cara dan konteks yang berbeda. 2 orang sama dan 1 orang berbeda. Salesa Mulyanasari ia menunjukkan atau menampilkan sebuah dongeng, yaitu dengan cerita rubah dan kancil. Kita tahu kalau misalkan rubah dan kancil itu pasti rubahnya tamak dan segala macam, sombong segala macam. Itu yang dibawakan oleh Salesa Mulyanasari. Lalu ada Iin Rupatul Aini, ia menampilkan sebuah day in my life sebagai anak kosan yang tinggal sendiri tentunya di kosan. Dia berburu takjil ceritanya, terus ya dia berburu takjil sore-sore sendirian. Itu sangat-sangat seru karena seru. Terus yang ketiga ada Fahria Zahra. Fahria Zahra juga menampilkan sebuah cerita dari sebuah novel, yakni novel Semangkuk Mie Ayam Sebelum Meninggal. Itu saya baru dengar dan ternyata banyak banget pesan di dalamnya. Itu ketiga teman saya yang ditunjuk oleh Pak Adi maju. Lalu setelah ketiga teman saya ditunjuk, Pak Adi langsung menyuruh untuk berpresentasi kelompok 1 yang beranggotakan Rizky, Mutiara Syifa, Fahria Zahra, Tuti Komalasari, dan Ajrul Mustaqim. Di situ mereka menampilkan atau menjelaskan mengenai public speaking tentunya. Apa aja ya? Kita bahas. Kelompok 1 ini menjelaskan atau mempresentasikan mengenai dasar-dasar public speaking. Di antaranya itu yang pertama ada analisis audiens. Ketika kita akan berbicara di depan orang banyak, tentunya kita harus menganalisis dulu audiens kita itu siapa. Apakah anak kecil, apakah remaja, Gen Z, ataukah orang tua. Maka nantinya ketika kita sudah menganalisis audiens, kita akan memberikan pemahaman atau memberikan sesuai dengan audiensnya. Lalu yang kedua ada struktur presentasi yang efektif. Yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang efektif. Lalu yang keempat ada pengelolaan waktu, ada pengelolaan bahasa tubuh. Terus ada konsistensi dalam suara. Ketika kita menjelaskan di depan orang banyak, nggak mungkin kita dari awalnya itu semangat, suaranya itu tinggi, terus tiba-tiba di tengah-tengah suara kita tuh melempem, itu nggak mungkin, karena itu akan membawa ke audiensnya. Semakin kita yang semangat, audiens juga akan semangat. Lalu yang keempat adalah pemilihan dan pengaturan visual. Seperti kita bisa menggunakan PPT ataupun mind mapping yang sangat lucu untuk menarik perhatian audiens. Lalu yang terakhir adalah penggunaan hikmah dan retorika. Itu adalah dasar-dasar public speaking. Lalu manfaat dari dasar-dasar itu apa ya? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering kita melatih diri kita untuk berbicara di depan orang banyak, akan meningkatkan kepercayaan diri kita juga semakin tinggi. Tidak menutup kemungkinan kita akan percaya diri di depan orang banyak. Lalu yang kedua adalah untuk modal bisnis. Siapa tahu ketika kita berbicara di depan orang banyak, ada yang nyangkut nih sama kita, karena kita percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Lalu yang ketiga itu ada menumbuhkan keterampilan kepemimpinan kita. Di depan orang banyak, kita ngobrol, kita berbicara, itu
1%, 2%, 3% sampai akhirnya 100%, kita akan menumbuhkan kepemimpinan pada diri kita sendiri. Terus bisa juga menumbuhkan kemampuan sosial, menumbuhkan ide yang lancar. Biasanya kalau misalkan kita ngobrol di depan orang banyak, berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba ide kita nih muncul, terus sama kita di speak up kan, itu tuh akan sangat-sangat membantu meningkatkan pengetahuan kita. Semakin sering kita berbicara di depan orang banyak, semakin sering juga kita untuk menganalisis materi apa nih yang akan kita bawa untuk dipaparkan di depan orang banyak. Itu akan menambahkan pengetahuan bagi diri kita sendiri. Jadi selain public speaking itu digunakan untuk orang lain, itu juga bisa digunakan untuk kita dengan manfaatnya yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, itu adalah pertemuan di pekan lalu, pembahasan di pekan lalu. 3 orang teman saya maju dan satu kelompok presentasi dengan sangat keren, mereka juga maju mempresentasikan dasar-dasar public speaking. Jadi kita satu kelas jadi menambah ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar dan manfaat dari public speaking itu sendiri. Oke, ini adalah learning journal pertemuan ketiga yang saya buat. Kita ketemu lagi di learning journal pertemuan keempat minggu depan. Kalau begitu, saya Siti Fadila pamit undur diri. Bye-bye semuanya, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.